Hari ini kita akan melihat beberapa kota kecil di Amerika Serikat dengan tingkat kejahatan terburuk dan membahas bagaimana kota-kota ini bisa menjadi seperti sekarang. Ketika berbicara tentang kejahatan, kebanyakan orang membayangkan kota-kota yang padat penduduk, penuh dengan gang-gang gelap dan berbahaya yang dipenuhi perampok bersenjata pisau atau orang asing lain dengan niat buruk. Tapi Anda mungkin akan terkejut mendengar bahwa ada beberapa kota kecil di luar sana yang juga berbahaya. Sangat mudah untuk berasumsi bahwa kota-kota kecil di mana semua orang saling mengenal itu aman dan tentram. Namun, kejahatan tidak terbatas pada batas kota saja. Dan sayangnya, saling mengenal tidak menghentikan orang untuk saling menyakiti. Untuk keperluan video ini, kami mendefinisikan kota kecil sebagai kota dengan jumlah penduduk kurang dari 50.000 orang. Kami juga akan menggunakan definisi kejahatan kekerasan dari FBI yang mencakup pembunuhan dan pembunuhan tanpa kelalaian, pemerkosaan, perampokan, dan penganiayaan berat. Dan definisi kejahatan properti mereka yang mencakup pembobolan, pencurian barang, pencurian kendaraan bermotor, dan pembakaran. Jadi ketika kami menggunakan istilah-istilah ini, itulah yang kami maksud. Kami memiliki lebih dari 30 kota dalam daftar kami, dimulai dari sebuah kota yang lahir dari Wild West. Kota pertambangan lama Globe, Arizona, yang didirikan pada tahun 1876, tersembunyi di antara pegunungan. Dari segi pemandangan, kota ini memang indah, tetapi tingkat kejahatan kekerasan di sini mencapai 18,3 per 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk hanya 7.249 jiwa, angka itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Pada Mei 2023, terjadi baku tembak antara US Marshals dan seorang tersangka perampokan bersenjata di Globe, di mana tersangka menembaki petugas sebelum membarikade diri di dalam sebuah rumah. Dia diduga melakukan perampokan bersenjata ini di dekat situ pada bulan Maret, menembak dan membunuh seseorang di dalam sebuah tempat usaha di Mesa. Globe juga memiliki tingkat kejahatan properti sekitar 71,7 per 1.000 orang, jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 19,3. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan kota berikutnya. Darlington, sebuah kota dengan populasi 6.092 jiwa, memiliki banyak aspek menarik yang biasanya diasosiasikan orang dengan kota kecil. Ada bangunan bersejarah yang bisa dikunjungi dan festival lokal yang unik seperti Festival Ubi Jalar. Namun, tingkat kejahatan properti di sana adalah 85,8 per 1.000 penduduk, yang berarti barang-barang milik Anda mungkin tidak seaman yang Anda kira. Osceola, sebuah kota dengan populasi 6.779 jiwa, menarik banyak perhatian karena Heritage Music Fest tahunannya, sebuah perayaan musik blues dan para musisi yang lahir serta dibesarkan di kota tersebut. Sayangnya, kota ini juga dikenal dengan tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 25,9 dan tingkat kejahatan properti sebesar 47,5 yang mungkin dapat mengurangi keseruan dari perayaan musik tersebut. Marksville, Louisiana, terletak di dekat perbatasan antara Louisiana dan Mississippi. Di Marksville State Prehistoric Park and Museum, para pengunjung dapat melihat desa-desa penduduk asli Amerika yang sudah ada lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ada juga atraksi lain di kota ini, termasuk Spring Bayou State Wildlife Management Area. Namun, ini mungkin jenis tempat yang hanya Anda kunjungi tanpa ingin pindah ke sana, dengan tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 22,2 dan tingkat kejahatan properti sebesar 62, meskipun populasinya hanya 4.946 jiwa. Jadi, mungkin keadaan akan lebih aman di kota yang lebih besar? Itu tergantung pada kotanya, tapi kami sangat menyarankan untuk tidak melarikan diri ke kota berikutnya demi keamanan. Pine Bluff, Arkansas memiliki populasi 39.670 jiwa dan tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 20,6 per 1.000 orang. Pada Agustus 2023, pembunuhan ke-18 tahun itu di Pine Bluff terjadi tepat setelah pukul 1 pagi pada hari Senin. Saat petugas polisi sedang menanggapi panggilan terkait suara tembakan, seseorang lainnya menelpon untuk melaporkan bahwa mereka telah ditembak. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka menemukan seorang pria yang terluka dan segera dibawa ke rumah sakit setempat. Mereka menemukan korban kedua di tempat parkir sebuah gedung apartemen terdekat yang tidak merespons dan dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Dengan populasi 21.495 jiwa, Gallup memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 17,35 per 1.000 orang dan tingkat kejahatan properti sebesar 44,29. Selama periode 1 tahun, terjadi hampir 350 kejahatan kekerasan di Selma, Alabama. Kota ini memiliki populasi sekitar 19.300 jiwa dan sekitar 18 kejahatan kekerasan per 1.000 orang.
Menurut FBI, Robstown, Texas mengalami 202 kejahatan kekerasan selama periode 1 tahun. Meskipun hanya memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa, terdapat sekitar 17,4 kejahatan kekerasan per 1.000 orang di Robstown. Emeryville, California adalah sebuah kota kecil di Bay Area dengan populasi 12.870 jiwa dan tingkat kejahatan kekerasan sebesar 13,4. Tidak terlalu buruk jika dipertimbangkan secara keseluruhan. Namun, tingkat kejahatan properti mencapai 211,9, salah satu yang tertinggi di seluruh negeri. Jika Anda pernah berada di Emeryville, ada kemungkinan sekitar 1:5 bahwa Anda bisa menjadi korban kejahatan properti. Jadi jika Anda pernah berkunjung, awasi barang berharga Anda dengan ekstra hati-hati. Namun di beberapa kota, aktivisme terkadang bisa berujung pada tragedi, seperti yang akan kita lihat di kota berikutnya. Benton Harbor memiliki hampir 10.000 penduduk dan dengan 179 kejahatan kekerasan dalam 1 tahun, memiliki tingkat kejahatan sebesar 17,9 per 1.000 orang. Salah satu contoh terbaru kejahatan kekerasan di Benton terjadi pada bulan Juni 2023, tepat setelah pawai perdamaian tahunan kota, di mana para siswa dari SMA Benton Harbor berkampanye menentang kekerasan senjata api. Seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun tewas dalam sebuah penembakan dan jasadnya ditemukan di sebuah gang. Sebuah peristiwa tragis dan pengingat nyata akan krisis kekerasan senjata api di Amerika. Muskegon Heights dengan jumlah penduduk 10.800 jiwa memiliki tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 18,3 per 1.000 penduduk. Espanola, New Mexico memiliki sekitar 10.000 penduduk. Dan dengan 268 kejahatan kekerasan yang terjadi dalam 1 tahun, tingkat kejahatannya sekitar 26,8 per 1.000 orang. Espanola memiliki tingkat kejahatan lebih dari 150% lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di negara bagian tersebut. Pada Januari 2023, Wali Kota Espanola, John Ramon Vigil, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya tingkat kejahatan, menggambarkan adanya peningkatan perdagangan narkoba, pencurian katalisator, dan kejahatan properti lainnya. Dia menulis surat kepada kantor gubernur negara bagian untuk meminta dukungan tambahan dari polisi negara bagian agar situasi dapat dikendalikan. Kantor gubernur menanggapi dengan mengatakan, negara bagian selalu mengevaluasi kebutuhan yang berubah terkait penempatan dan distribusi petugas, dan NMSP sedang mempertimbangkan permintaan wali kota. Lake City memiliki populasi sekitar 12.497 jiwa dan tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 15,92 per 1.000 penduduk. Tingkat kejahatan properti adalah 51,85. Terletak di dekat Atlanta, College Park memiliki tingkat kejahatan dengan kekerasan sebesar 18,9 dan populasi sebanyak 14.700 jiwa. Tidak banyak yang membedakan Hartsville dari kota kecil lain di Carolina Selatan selain tingkat kejahatan properti sebesar 88,8 per 1.000 penduduk. Namun kota berikutnya telah menunjukkan bahwa kota ini bisa membedakan dirinya dari yang lain, tapi bukan dengan cara positif yang Anda harapkan. Opalacha memiliki populasi 16.800 jiwa dan tingkat kejahatan kekerasan sebesar 22,2. Pada Februari 2023 pukul 3 pagi, suatu malam, seorang anak laki-laki berusia 19 tahun sedang bermain dengan senjata api ketika senjata itu tiba-tiba meletus secara tidak sengaja, menewaskan adik perempuannya yang berusia 14 tahun. Setelah penembakan itu, dia berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Salah satu tetangga kebetulan adalah seorang petugas polisi yang sedang tidak bertugas, yang kemudian mengantar pemuda itu kembali ke rumah. Pada saat petugas darurat tiba di rumah, gadis itu sudah meninggal. Dia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Dalam kasus tragis ini, petugas polisi yang sedang tidak bertugas tersebut telah menjalankan tugasnya dan melakukan yang terbaik untuk membantu. Namun, hal ini tidak selalu terjadi di Opalacha. Pada tahun 2011, Miami News Times melaporkan tentang kasus korupsi polisi besar di kota yang selalu bermasalah tersebut. Memo-memo kota yang diperoleh oleh publikasi tersebut dan dikonfirmasi oleh manajer kota, para petugas mengatakan kepada penyelidik internal bahwa petugas Opalacha berhubungan seks dengan pelanggar yang berada dalam tahanan mereka daripada melanjutkan ke proses penuntutan. Barang curian dari kantor polisi mereka memerintahkan petugas berpangkat lebih rendah untuk membebaskan tersangka dan membuang laporan, tindakan yang melanggar hukum negara bagian. Mengangkut minuman keras dengan kendaraan polisi untuk dikonsumsi di pesta pribadi, dan bermain-main dengan taser saat bertugas. Bagian komentar dalam laporan tersebut menyertakan frasa, departemen ini dibangun di atas penipuan.
Korupsi tersebut berlangsung hingga setelah tahun 2011 dan berlanjut setidaknya sampai tahun 2020 ketika para kritikus menyerukan perombakan total departemen tersebut. Dillon hanya memiliki 6.600 penduduk dan tingkat kejahatan kekerasan sebesar 19,1. Lake City yang kedua dalam daftar ini, kota dengan 6.800 penduduk ini, memiliki tingkat kejahatan kekerasan sekitar 18,8 per 1.000 orang. Lamberton memiliki populasi sekitar 21.700 jiwa dan dengan 393 kejahatan kekerasan yang dilaporkan dalam satu tahun, memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 18,1 per 1.000 orang. Pada bulan Mei 2023, Lamberton mengalami 3 kasus pembunuhan dalam waktu 24 jam yang semuanya tampaknya tidak saling berhubungan. Semua kasus tersebut digambarkan oleh sheriff daerah setempat sebagai tindakan yang benar-benar tidak perlu, kejam, dan pengecut. Pembunuhan pertama terjadi tepat sebelum pukul 8.30 malam. Pada Jumat malam ketika para deputi dipanggil ke lokasi penembakan. Di sana mereka menemukan seorang pria sudah meninggal dan tersangkanya adalah seorang mantan terpidana yang kini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Pembunuhan kedua terjadi tepat sebelum pukul 10.40 malam ketika kantor sheriff menerima panggilan lain tentang penembakan. Mereka tiba di lokasi dan menemukan seorang pria sudah meninggal tanpa petunjuk mengenai kemungkinan tersangka. Pembunuhan ketiga terjadi pada Sabtu pagi menjelang siang, tepat setelah pukul 11.33. Kali ini panggilan tersebut mengenai seorang pria yang sudah ditemukan meninggal. Ketika petugas tiba, mereka memastikan penyebab kematian adalah akibat penyerangan. Seorang pria berusia 49 tahun ditangkap atas kejahatan tersebut dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama serta mengubah atau menghancurkan barang bukti. Sheriff tersebut menggunakan Facebook setelah 24 jam yang menegangkan untuk membagikan perasaannya tentang kejadian-kejadian itu. Masalahnya ada pada sebagian orang di wilayah ini. Ada banyak faktor yang mendasari seperti penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, masalah kesehatan mental, sifat yang kejam dan jahat, dan lain-lain. Dia melanjutkan, detektif-detektif saya dan seluruh kantor saya membutuhkan doa. Tim penyidik pembunuhan dan penyidik tempat kejadian perkara, saya sudah lelah. Mereka bekerja sepanjang minggu dan akhir pekan. Sejauh ini sudah hampir 48 jam tanpa henti. Mereka juga punya keluarga dan tidak bisa bersama mereka. Lonjakan kejahatan kekerasan ini memang sangat mengejutkan. Tapi penduduk kota berikutnya, yang dikenal sebagai kota paling berbahaya di Alabama, sayangnya sudah terlalu akrab dengan hal seperti ini. Anniston terletak sekitar 60 mil sebelah timur Birmingham di kaki pegunungan Appalachian. Didirikan pada tahun 1872, kota ini dikenal dengan produksi produk logam dan tekstil. Sayangnya, kota ini juga dikenal dengan tingkat kejahatan kekerasan yang tinggi, yaitu 33,3 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019, 247 Wall Street menyebut Anniston sebagai kota paling berbahaya di Alabama. Hal ini telah dikaitkan dengan kemiskinan di kota tersebut karena 20% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Seringkali diasumsikan bahwa daerah wisata yang ramai lebih aman daripada yang lain. Namun itu tidak berlaku untuk kota berikutnya dalam daftar ini. Ocean City, Maryland adalah tujuan wisata yang populer, menarik pengunjung dari seluruh Maryland dan negara bagian sekitarnya setiap musim panas untuk menikmati boardwalk, taman hiburan, dan pantainya. Dibandingkan dengan kota-kota lain dalam daftar ini, tingkat kejahatan kekerasan di sini cukup rendah, hanya 13,2. Sayangnya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk tingkat kejahatan properti yang mengejutkan, yaitu 104,3. Pada November 2021, seorang pria lanjut usia menjadi korban perampasan mobil di pusat kota Ocean City. Pria berusia 73 tahun itu dirampok oleh 3 pria, salah satunya bersenjata pistol, yang memukul bagian belakang kepalanya dengan senjata tersebut, lalu mencuri kendaraannya. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun sedang mengemudi, dan anak-anak berusia 17 tahun, 14 tahun, serta 12 tahun juga terlibat. Sangat mengkhawatirkan melihat pelaku yang masih sangat muda terlibat dalam kejahatan kekerasan seperti ini. Namun, perlu dicatat bahwa Departemen Kepolisian Ocean City telah mendapat kritik karena penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap pelanggar non-kekerasan. Pada bulan Juni 2021, muncul video yang memperlihatkan seorang petugas menanggapi seseorang yang sedang mengisap vape dengan menabrakkan lututnya beberapa kali ke orang tersebut, sementara 3 petugas lainnya menahan dia. Petugas yang terlibat juga menggunakan alat setrum. Kekerasan ini terjadi sebagai respons terhadap pemuda tersebut yang mengisap vape di trotoar. Insiden ini berujung pada gugatan hukum dan seruan untuk investigasi internal.
Lalu 2 tahun kemudian pada Juli 2023, kejadian serupa terulang kembali. Seorang pria berusia 34 tahun ditangkap karena mengisap vape di trotoar. Dan setelah dia ditahan di tanah, dia serta beberapa saksi melaporkan bahwa salah satu petugas yang terlibat mulai memukulnya. Polisi mengklaim bahwa pria tersebut sengaja mengisap vape setelah diberi peringatan untuk berhenti. Mereka tidak memberikan penjelasan terkait pukulan yang tampak jelas di kamera. Dengan semua pembicaraan tentang kejahatan dan kekerasan di kota-kota kecil, penting untuk diakui bahwa tidak selalu para penjahat yang melakukan kekerasan tersebut. Kota di Illinois ini memiliki populasi sekitar 27.000 orang, menjadikannya salah satu kota kecil terbesar dalam daftar ini. Dalam 1 tahun, FBI melaporkan 757 kejahatan kekerasan dan tingkat kejahatan kekerasan sekitar 28,3. Alexandra, Louisiana nyaris masuk kategori kota kecil dengan populasi 48.000 jiwa per 1.000 orang. Tingkat kejahatannya adalah 18,4. Kota West Memphis memiliki populasi kurang dari 25.000 jiwa dan tingkat kejahatan kekerasan sebesar 18,5 per 1.000 orang. Pada Januari 2023, penemuan mayat seorang wanita lokal di dalam mobil yang terbakar di sebuah parit, 8 tahun setelah dia selamat dari perampokan mobil yang brutal, memicu perbincangan tentang masalah kejahatan di West Memphis. Kurang dari 2 minggu sebelum kejadian ini, seorang remaja laki-laki ditembak beberapa kali di luar kompleks apartemen. Namun perlu disebutkan bahwa tingkat kejahatan di West Memphis telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Wali Kota West Memphis Marco McLennan membahas masalah kejahatan di daerah tersebut dengan mengatakan, Kota West Memphis telah mengalami penurunan aktivitas kejahatan yang luar biasa. Kami berkomitmen untuk melanjutkan tren ini melalui lebih banyak inisiatif keterlibatan masyarakat yang secara langsung menargetkan remaja bermasalah yang lebih mungkin melakukan kejahatan jika tidak ditangani sejak usia dini. Sementara pemerintah daerah telah berhasil memberantas kejahatan di West Memphis, pemerintah justru memberikan dampak sebaliknya di kota berikutnya. Alexander City memiliki populasi 14.700 jiwa dan tingkat kejahatan kekerasan sebesar 18,8. Alexander City memiliki hubungan yang rumit dengan konsep kejahatan secara keseluruhan dan mendapat kecaman pada tahun 2015 karena terlibat dalam apa yang oleh banyak kritikus disebut sebagai kriminalisasi kemiskinan. Pada bulan September 2015, Southern Poverty Law Center mengajukan gugatan yang menuduh bahwa Alexander City menjalankan penjara debitur modern, di mana para terdakwa yang gagal membayar denda pengadilan dipaksa menjalani hukuman di penjara kota dengan tarif $20 per hari. Setelah gugatan diajukan, kebijakan tersebut diubah. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa sebelum perubahan tersebut, kebijakan itu melanggar keputusan Mahkamah Agung tahun 1983 yang telah melarang memenjarakan orang karena ketidakmampuan membayar denda. Gugatan tersebut berfokus pada periode 2 tahun, di mana 200 orang dipenjara karena gagal membayar denda, yang sebagian besar terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Alexander City akhirnya setuju untuk menyelesaikan perkara dengan memberikan $500 kepada setiap penggugat untuk setiap hari yang mereka habiskan di penjara. Wakil Direktur Hukum SPLC Sam Brook berkomentar tentang masalah ini secara umum, mengatakan, soal penjara debitur modern, Anda tidak pernah tahu di mana mereka akan berada. Hal itu terjadi di tempat-tempat dengan yurisdiksi lokal yang memiliki sedikit pengawasan. Itulah satu-satunya cara penjara debitur zaman modern bisa berkembang. Itu hanya terjadi pada orang-orang yang pada dasarnya tidak dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Seringkali tampaknya memang begitu, baik saat membicarakan tingkat kejahatan kekerasan maupun pelanggaran hak-hak warga oleh pemerintah kota, hal-hal buruk bisa dibiarkan terjadi ketika tidak ada yang memperhatikan. Lucunya, kota ini awalnya bernama Detroit, tetapi namanya diubah menjadi Florida City ketika kota tersebut didirikan pada tahun 1914. Florida City adalah sebuah pinggiran kota Miami dengan populasi 12.735 jiwa dan berdekatan dengan tempat wisata seperti Taman Nasional Everglades, Taman Nasional Biscayne, dan Florida Keys. Kota itu sendiri sebagian besar terdiri dari lahan pertanian dan pom bensin, serta memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 26,2 dan tingkat kejahatan properti sebesar 72,7. Cocoa, Florida memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 20,7 dan populasi sebanyak 17.800 penduduk. Monroe nyaris masuk dalam daftar ini dengan jumlah penduduk sedikit di bawah 50.000. Kota ini memiliki masalah yang cukup signifikan dengan kejahatan kekerasan, dengan tingkat sekitar 30 kejahatan kekerasan per 1.000 orang.
Kota ini menjadi sorotan dalam beberapa kasus terkenal dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus tahun 2022 di mana seorang wanita diduga menikam ayahnya dengan pisau. Setelah terinspirasi untuk melakukannya oleh film Child's Play yang ia sebut hanya dengan nama boneka pembunuh terkenalnya, Chucky. Korban terbangun dan melihat putrinya berdiri di dekatnya sambil memegang pisau, lalu ia menikam bahunya. Saat diinterogasi, terdakwa menjelaskan bahwa ia menonton Chucky, lalu mengambil pisau dan menikam ayahnya 3 kali. Ia ditangkap atas tuduhan penganiayaan dalam rumah tangga yang diperberat. Pada tahun yang sama, terjadi penembakan fatal di Hotel Oyo yang menyebabkan 2 pria ditangkap. Ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai insiden yang telah berkontribusi pada statistik kejahatan kekerasan di kota ini. Meskipun kota berikutnya tidak terlalu rawan kekerasan, Anda akan kesulitan menjaga keamanan properti Anda jika ingin tinggal di tempat ini. Glendale, Colorado, sebuah pinggiran kota Denver dengan populasi 4.552 jiwa, adalah salah satu kota yang lebih aman dalam daftar ini jika berbicara tentang kejahatan kekerasan. Tingkat kejahatan seperti ini adalah 9,5 per 1.000 orang. Namun, kejahatan properti lain ceritanya terjadi dengan tingkat 177 per 1.000 orang. Tempat ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya untuk ditinggali, tetapi bagi yang berkunjung atau pindah ke kota ini, sebaiknya berinvestasi pada sistem keamanan terbaik untuk rumah dan terutama mobil mereka, karena wilayah Denver memiliki salah satu tingkat pencurian mobil tertinggi di negara ini. Dengan populasi hanya 4.200 jiwa, Oakwood mengalami 125 kejahatan kekerasan dalam 1 tahun dan memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 29,6. Kotzebue, sebuah kota terpencil di Alaska yang terletak sekitar 30 mil dari lingkaran Arktik, sering disebut sebagai gerbang menuju Arktik. Ada 3.300 penduduk dan tingkat kejahatannya 33,7 per 1.000 orang. Perlu dicatat bahwa secara keseluruhan Alaska memang dikenal memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Hampir 50% penduduk Alaska melaporkan bahwa mereka merasa tidak aman di kota tempat mereka tinggal. Alasan pastinya masih menjadi spekulasi, meskipun telah disarankan bahwa sifat pedesaan negara bagian ini dan sulitnya mengakses penegak hukum atau bentuk dukungan lainnya mungkin menjadi faktor yang berkontribusi. Kotzebue dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Alaska, sebuah negara bagian yang sudah dikenal lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Ada kemungkinan 1:23 bagi penduduk di Kotzebue menjadi korban kejahatan properti, dan kemungkinan 1:30 bagi penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan. Sementara itu, kemungkinan menjadi korban kejahatan kekerasan di Anchorage, kota terbesar di Alaska, adalah 1:76. Pada bulan Juni 2023, polisi Kotzebue menerima laporan tentang seseorang yang berdarah di jalan. Petugas pertama yang tiba menemukan korban, seorang pria berusia 33 tahun, berdarah akibat beberapa luka tusukan. Ia dibawa ke rumah sakit namun meninggal karena luka-lukanya di sana. Korban tampaknya menuduh pacarnya berselingkuh dengan pria lain ketika terjadi pertengkaran antara kedua pria tersebut yang berakhir dengan penusukan. Pacar korban dan pria lainnya ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat 1 dan tingkat 2. Pada November 2021, seorang pria dari Kotzebue dijatuhi hukuman 7 tahun penjara federal karena melakukan penguntitan siber terhadap 2 orang. Pria tersebut menargetkan seorang pengacara di kantor Jaksa Agung Alaska serta Presiden Komunitas Adat Kotzebue saat itu. Pria tersebut mulai membanjiri para korban dengan puluhan panggilan telepon, pesan suara, dan email untuk membalas dendam serta mengintimidasi mereka. Kisah malang lainnya terjadi pada tahun 2016, di mana 3 saudara laki-laki dewasa menodongkan senjata kepada seorang pria lain untuk merampoknya demi uang membeli alkohol. Selama konfrontasi, pria yang memegang senjata itu melukai dan membunuh orang yang mereka rampok. Ketiga pria itu kemudian mencuri mobil salju milik korban dalam upaya untuk menyembunyikan bukti. Ketiga saudara tersebut akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara lebih dari 15 tahun. Namun terkadang kejahatan dapat menimbulkan misteri yang tak terpecahkan, seperti yang akan kita lihat terjadi di kota penuh kekerasan berikutnya. Bessemer adalah pusat ekonomi di wilayah metropolitan Birmingham Hoover. Dengan populasi hampir 26.600 jiwa, kota ini memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 33,8 per 1.000 penduduk. Berbagai sumber menyatakan bahwa kemungkinan menjadi korban kejahatan kekerasan di Bessemer berkisar antara 1:9 hingga 1:30. Pada bulan Desember 2021, Bessemer menjadi sorotan nasional ketika Michael Richard, seorang penjelajah kota dengan akun TikTok populer, ditembak dan dibunuh di luar Knights Inn, sebuah motel terbengkalai yang terbakar di kota tersebut.
Dia ditemukan tewas di luar reruntuhan motel tersebut pada 30 Desember 2021, masih di dalam Hyundai Sonata kuning neon yang ia kendarai. Dompetnya hilang, tetapi ponselnya masih ada di dalam mobil bersamanya. Crime Stoppers serta keluarga Richard menawarkan hadiah gabungan sebesar $10.000 untuk informasi yang dapat mengarah pada pembunuh Michael. Ayah Michael, Max, berbicara tentang kurangnya jawaban seputar kasus ini. Ini benar-benar sulit, tapi tidak mengejutkan. Itu terjadi di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada kamera, tempatnya terpencil. Saudaranya berkomentar bahwa Michael sudah beberapa kali berada di motel itu sebelumnya dan polisi Bessemer sudah memperingatkannya agar tidak berada di sana. Bessemer juga menjadi lokasi penembakan drive-by baru-baru ini serta kejahatan kekerasan lainnya. Sauk Village, sebuah kota dengan populasi 9.698 jiwa, sekilas tampak seperti kota pinggiran yang biasa saja. Namun, kota ini memiliki tingkat kejahatan kekerasan sebesar 55 per 1.000 penduduk. Sebagai perbandingan, angka itu 10 kali lipat tingkat kejahatan kekerasan per 1.000 penduduk di kota New York. Menurut analisis data yang dilakukan oleh Safewise, Sauk Village adalah kota kecil paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap tingkat kejahatan di suatu daerah. Meskipun yang paling umum untuk peningkatan tingkat kejahatan adalah tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat membuat orang putus asa dan dapat memaksa orang bertindak dengan cara yang mungkin tidak akan mereka lakukan jika mereka memiliki sumber daya, tempat tinggal, serta perawatan kesehatan mental dan fisik yang mereka butuhkan. Epidemi opioid juga menjadi penyebabnya. Begitu juga masalah metamfetamin di kota-kota kecil Amerika. Penyalahgunaan narkoba dapat berkontribusi pada kemiskinan itu, pada keputusasaan itu, dan membuat orang bertindak tanpa pertimbangan yang baik. Tapi tentu saja kota-kota kecil ini adalah pengecualian, dan kota-kota besar masih jauh lebih tidak aman dibandingkan kota kecil. Benar kan? Ya, seperti kebanyakan hal di dunia ini, begitu Anda menyelami lebih dalam, semuanya jadi sedikit lebih rumit dari itu. Meskipun risiko pembunuhan mungkin lebih tinggi rata-rata di kota dibandingkan kota kecil, kota dalam banyak hal justru lebih aman. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Annals of Emergency Medicine, risiko kematian akibat cedera, baik dari kejahatan kekerasan maupun kecelakaan, lebih dari 20% lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini juga bervariasi tergantung usia. Di daerah pedesaan, anak-anak dan orang yang berusia di atas 45 tahun memiliki risiko lebih besar terbunuh oleh senjata api. Sedangkan di kota, orang yang berusia antara 20 hingga 44 tahun yang paling berisiko. Ancaman lain yang lebih tinggi di daerah pedesaan adalah kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil menyebabkan 27,61 kematian per 100.000 orang di daerah pedesaan dan 10,58 per 100.000 orang di kota. Juga tidak boleh dilupakan dalam pembahasan bahwa penduduk kota New York hidup rata-rata 2,2 tahun lebih lama dibandingkan rata-rata usia harapan hidup nasional. Tinggal di kota juga membuat orang lebih dekat dengan layanan darurat seperti rumah sakit. Namun seperti halnya tidak semua kota kecil aman, tidak semua kota juga aman. Di Detroit, rata-rata polisi membutuhkan waktu 58 menit untuk merespons panggilan darurat 911. Pria muda memiliki risiko lebih tinggi meninggal karena pembunuhan di kota-kota besar. Faktanya, baik kota maupun kota kecil memiliki potensi bahaya masing-masing dan tidak ada jaminan bahwa penduduk di salah satu tempat tersebut akan benar-benar aman dari bahaya. Dunia penuh ketidakpastian, baik Anda berada di kota kecil maupun di kota. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah waspada terhadap keadaan sekitar, berhati-hati, dan saling menjaga satu sama lain. Menjaga komunitas kita tetap aman membuat kita dan semua orang di sekitar kita lebih aman dimanapun kita berada.